Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari Mbak Ani Fitriani dalam ilmu tarik tasyrik yang dalam metode menjelaskan objek kajian ilmu fikih, kebutuhan syariat, dan keragaman syariat. Dan yang pertama, objek kajian ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, yang menjadi objek ilmu fikih adalah segala perbuatan, perkataan, dan tindakan mukallaf dari segi hukum. Dan perbuatan mukallaf itu sendiri berupa seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, syah, batal, ada, qadha, dan lain sebagainya. Dan mukallaf, dan apa itu arti mukallaf? Mukallaf itu adalah seperti orang muslim yang mampu dibebani hukum, yang sudah balik, tidak gila, yang adalah memenuhi syarat dalam Islam. Dan apa itu yang dan perbuatan apa itu mukallaf itu sendiri yang dibebankan? Seperti wajib ada seperti sholat contohnya, sunnah seperti hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak membebani umatnya, itu seperti sholat tahajud dan lain sebagainya. Makro tidak, contohnya seperti seorang laki-laki yang tidak diperbolehkan untuk memakai perhiasan emas karena itu bersifat makro atau tidak boleh, dilarang. Mubah adalah sesuatu yang boleh seperti kita makan, minum, dan lain sebagainya. Dan sah adalah sesuatu yang disahkan antara pihak satu dan pihak kedua. Maksudnya seperti kita jual beli antara penjual dan pembeli yang bertemu dalam satu tempat yang akan mesahkan suatu jual beli tersebut. Ada kodok dan lain sebagainya, dan contoh-contohnya itu. Sedangkan ahli fikih membahas objek fikih Islam itu ada beberapa macam, yaitu bagaimana seorang mukallaf melaksanakan sholat, puasa, naik haji, dan lain-lainnya yang disebutkan dalam kitab, yaitu namanya ibadah mahdoh. Terus yang berkaitan dengan pembahasan bagaimana melaksanakan kewajiban rumah tangga atau pembahasan tentang hukum keluarga itu disebutkan dalam kitab yang namanya Ahwal Asy-Syakhsiyah, dan membahas hukum perdata seperti jual beli, sewa menyewa, syirko, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi pembahasan dalam kitab fikihnya masing-masing yang kalau mau dihitung jumlahnya sangat banyak, karena yang kaji ilmu fikih itu bukan Imam Syafi'i aja, dan masih banyak imam-imam lainnya, dan masih banyak juga kitab-kitab lainnya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa aspek hukum setiap perbuatan mukallaf serta dalil-dalil yang menunjuk kepada tiap perbuatan itu menjadi objek pembahasan ilmu fikih, kemudian menghasilkan penilaian terhadap perbuatan mukallaf tersebut, yaitu salah satu dari al-ahkam al-khamsah, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Misalnya sholat itu wajib, seperti dalam sholat itu contohnya seperti dalam ibadah mahdoh, dan dalilnya adalah aqimus sholati. Dan jual beli, dan contohnya lagi adalah jual beli itu boleh, yang dalilnya adalah ahalallahul bai', dihalalkan jual beli. Dan pembahasan kedua yaitu kebutuhan terhadap syariat. Dalam kebutuhan terhadap syariat, dalam pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme, tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mensejahterakan hidupnya. Dan kebutuhan itu mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kardes dan kawan-kawan. Definisi kebutuhan yakni a need is a fundamental vehicle of psychological state of felt deprivation. Maksudnya, kebutuhan adalah salah satu keadaan seseorang merasa kekurangan secara fisik atau psikologis terhadap pemuas dasar tertentu atau hakikat biologi. Maksudnya adalah seperti kita, contohnya seperti kita mandi kita membutuhkan sabun, membutuhkan air, dan membutuhkan lain-lainnya, yaitu dinamakan kebutuhan. Dan kebutuhan terhadap syariat seperti kita dalam ekonomi Islam.
Contohnya seperti itu. Dari definisi kebutuhan dan keinginan dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan dan keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan dan mensejahterakan hidupnya. Kebutuhan dengan hidupnya. Dan kebutuhan adalah cerminan perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dicapainya. Akan tetapi, Imam Al-Ghazali membantah hal tersebut dan memberi penjelasan definisi sendiri, yaitu definisinya berupa beliau berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda jauh. Menurut Imam Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena ibadah Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana dengan baik, hukumnya menjadi wajib juga sebagaimana kanda yang berlaku. Dan kebutuhan menurut Al-Syatibi ada 3 macam. Itu tadi adalah kebutuhan menurut pendapatnya Al-Ghazali. Jadi kebutuhan itu banyak sekali pendapat dari para ilmuwan dan para imam-imam. Dan paling terkenal adalah kebutuhan menurut Asy-Syatibi, yaitu kebutuhannya ada 3, yaitu daruriyat adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini meliputi menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Dengan kita menjaga agama, kita bisa kuat dalam berpegangan agama satu, yaitu agama Islam. Dan kehidupan, dengan kebutuhan kehidupan kita bisa mengatur segala kehidupan kita sesuai dengan prinsip-prinsip kita dan tidak akan merusak kehidupan yang akan datang. Dan akal adalah menjaga akal, maksudnya adalah kita seperti menjaga akal agar kita tidak gila atau tidak rusak. Seperti kita contohnya jual beli arak, jual beli minuman khamr. Jual beli minuman khamr itu sebenarnya diperbolehkan, namun itu akan menyebabkan kerusakan akal. Nah, itu seperti contohnya menyebabkan kerusakan akal, dan itu tidak baik dalam kebutuhan daruriyat atau tidak baik untuk kebutuhan akal, untuk menjaga akal tersebut dengan baik. Dan keturunan adalah menjaga dan membuat keturunan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan harta tersebut adalah seperti kita mempunyai harta itu harus seperti apa ya, harta seperti harus dijaga dari segala hal seperti riba dan korupsi dan lain sebagainya. Nah, hajiyat. Yang kedua, hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat atau bertujuan menghilangkan kesulitan manusia. Hajiyat ini adalah terusan dari daruriyat atau sebagai jadi terusan pelengkap dari daruriyat. Dan daruriyat itu adalah kebutuhan primer. Tahsiniyat adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yang pada kebutuhan dari daruriyat, ya, maksudnya kebutuhan itu meliputi menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Dan tahsiniyat ini tidak berpengaruh apa-apa, meskipun tidak berpengaruh apa-apa, tapi ini mencakup dalam kebutuhan atau sebagai pelengkap supaya kebutuhan itu menjadi murni dan lengkap dan bisa menjalankan kehidupan lebih baik dan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, pembahasan macam-macam keragaman syariat. Macam-macam keragaman syariat itu ada banyak, yaitu seperti ibadah, mali, muamalah, dan lain-lainnya itu. Nah, saya akan jelaskan apa itu macam-macamnya. Ibadah yaitu peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah. Dan ibadah ini ada 2 ya, yaitu rukun Islam, ibadah dalam rukun Islam, dan ibadah badani. Ibadah dalam rukun Islam contohnya adalah mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan haji, dan ibadah lainnya yang berhubungan dengan rukun Islam. Dan ibadah dalam badani atau bersifat fisik adalah bersuci,
yaitu seperti wudhu, mandi, tayamum, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, keragaman syariat yaitu makli. Makli adalah bersifat harta, seperti kita berkurban pada hari raya, akikot, dan atas bersyukurnya kelahiran putra dan putri kita, dan wakaf dan lain sebagainya. Muamalah yaitu ibadah seperti yang artinya keragaman syariat muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan yang lainnya dalam hal tukar menukar, seperti kita jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan, pengupahan, dan lain-lainnya. Dan keragaman syariat yang keempat adalah munakahat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan berkeluarga, seperti nikah, perkawinan, perceraian, pengaturan nafkah, dan lain-lainnya. Jinayat yaitu peraturan menyangkut pidana, diantaranya kisos, diat, kifarat, pembunuhan, zina. Dan yang keenam, siyasa yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya adalah ukhuwah, musyawarah. Dan ukhuwah adalah persaudaraan, musyawarah adalah bersamaan artinya, dan lain sebagainya. Akhlak yaitu mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, tawadhu, pemaaf, tawakal, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan adalah terakhir dari keragaman syariat, dan peraturan-peraturan lainnya adalah seperti makanan, minuman, sembelih, berburu, nazar, pemberantasan kemiskinan, pembelian anak yatim, dakwah, perang, dan lain-lainnya. Dan ini adalah keragaman syariat yang terakhir, macam-macam keragaman syariat terakhir. Dan alhamdulillah saya sudah selesai menjelaskan tentang yang ditugaskan oleh Pak dosen untuk menjelaskan tentang ilmu tahrek tasyrek dalam metode objek kajian ilmu fikih Islam, kebutuhan syariat, dan keragaman syariat. Dan apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan yang saya jelaskan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita juga belajar bersama-sama, dan saya menjelaskan pendapat saya sesuai dengan ilmu yang saya dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.